Oke, pertanyaan ketiga. Lebih lucu mana? Petra Manti atau Ibu Nur ini? Kak Pep, sorry Das, dengan tidak mengurangi rasa hormatku, sebetulnya Bu Edi lebih lucu Ki pembawaannya. Oke. Selamat datang di podcast kali ini bareng sama kakak, panggilnya kakak ya? Ih, ya di kakak, Anda lebih tua loh dari ya. Oke, Ibu. Miss. Oke, hari ini kita bersama dengan Ibu Inspektorat kita, Ibu Ragilia Septian. Yeay. Bu Ragil, apa kabar? Ragilia. Baik. Panggilnya apa? Ragilia Septian atau apa? Kan sebenarnya kalau dari katanya mamaku sih sebetulnya harusnya Regilia kan. Ragilia. Regilia harusnya. Regi. Iya, harusnya Regi. Cuman I don't know kenapa mamaku akhirnya pakai kata Regilia itu, entah dapat ilham dari mana sehingga mamaku pakai itu sebetulnya di mamaku. Artinya ada tidak Ragilia? Enggak. Sebetulnya ada. Tapi Cuma agak rumit sih. Jadi rumit serius. Maksudnya, kenapa saya bilang rumit? Karena mamaku bilang sebenarnya apa ya? Sebenarnya terlalu jauh sih inspirasinya Maciku ambil nama. Jadi kayak you know roti. Nah, ya roti. roti itu mengandung ragi. Oh, dari situ. Dari situ. Jadi untuk fermentasinya supaya dia mengembang. Ya, supaya kembang. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya sebuah doa sih sebetulnya, doa mamiku supaya istilahnya kayak apa ya, bisa ngasih dampak gitu. Oh, seperti dia difermentasi itu di apa ya, tape itu ragi ya, kan gitu, tape. kayak Oke, gitu. jadi di situ terkira. Septian September kan pasti. Ya. Sama Octavian September tanggal. Aduh, harus saya spill di sini Iya. tanggal ulang tahunku. Oke. Tahunnya enggak usah ya. Tahunnya enggak usah. Oke, jadi saya lahir di awal bulan September, guys. Awal September. Oh, iya. Awal September tanggal. Si Virgo ya. Iya. Oke, Virgo. Oke, teman-teman, Ragilia Septian ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sama seperti teman-teman kita dulu, saya ada beberapa pertanyaan. Ya, siap. Mohon dijawab secara singkat, padat, jelas, bahkan tanpa perlu berpikir ya. Oke. Pertanyaan pertama, film horor atau film komedi? Komedi. Komedi. Oke. Pertanyaan kedua, generasinya, TikTok atau YouTube? YouTube. Oke, pertanyaan ketiga, lebih lucu mana? Petra Manti atau Ibu Nur ini? Kak Pep, sorry Das, dengan tidak mengurangi rasa hormatku, sebetulnya Bu Edi lebih lucu Ki pembawaannya. Oke. Aduh, Ini agak sedikit udah ya. Oke. Ya. Pekerjaan bertumpuk tapi uang lembur banyak atau pekerjaan sedikit tapi libur banyak? Kalau saya mending pekerjaan banyak sih, karena memang Butuh saya, uang. Satu butuh uang, sama yang kedua memang saya suka kerja gitu. Kerja. Iya. Ya, pertanyaan kelima ya. Bandung atau Makassar? Kalau untuk saat ini pasti saya pilih Makassar karena keluarga aku di sini. Ya meskipun memang Bandung punya banyak sejarah dan ceritanya. Kita bahas nanti itu Bu Egi ya. Oke. Yang pertama tadi film horor atau komedi? Komedi ya. Komedi, iya. Tidak suka horor atau kurang suka? Saya kurang suka sih, karena gimana ya, sebetulnya saya itu sebenarnya salah satu tujuanku nonton film adalah untuk hiburan. Tapi Jadi, kalau nonton horor kebawanya sampai di rumah, kayak ya tetap serem. Jadi yang kayak apa ya, kayak memang tidak suka film horor dari dulu sih, memang tidak suka film horor dulu. Susana, pocong mungkin kalau cuma sekedar lewat di TV kan gratis ya, tapi kalau untuk effort bayar nonton horor itu mohon maaf, saya nggak mau. Conjuring apa enggak? Conjuring paling cuma pernah lihat trailer ya. Serius, oke. Sama ya. Horor komedi. TikTok, YouTube ya? YouTube, nggak tahu sih, memang generasinya mungkin. Ya mungkin karena generasi saya memang generasi YouTube ya. Terus yang kedua memang apa ya? Saya nggak terlalu sering buka TikTok sih sebetulnya.
kalaupun buka kayak yang cuma lihat kalau ada pesan dari Besti gitu kan, ngirim postingan kayak oh iya kenapa. Tapi YouTube-nya dulu masih pakai warnet kan? Atau sudah pakai laptop atau? Dari dulu sempat pakai warnet sih, tapi zaman dulu sekali itu, zaman dulu SMP. Iya. SMP berarti Anda 2010. SMP kalau 2010. 2010. Ya. Kita sampai kelas 2 guys ya. 2010 SMP kelas 2 saya kayaknya sudah semester 4 kuliah. Oke. Oh. Anda tidak perlu menampilkan Anda tua gitu ya, Pak ya. Lebih lucu Bu Nur Aini ya daripada Bu Petra. Bu Nur Aini kemarin asik sih. Bicara banyak tentang panggilnya si bungsu. Oh, iya, jadi si bungsu itu karena istilahnya kan ini bapak ketua saya gitu ya guys ya, dan kebetulan waktu itu peserta termuda Latsar di angkatan saya adalah saya gitu ya, jadi saya dipanggil bungsu tahun 2019 kemarin, si bungsu, dan satu kamar juga rata-rata yang kayak rata-rata sudah ibu-ibu ya, kecuali waktu itu yang masih single Kak Fitri ya kalau nggak salah, cuma ya udah married. Indri, Fitri. Ya, Kak Indri juga. Kayani. Ya, Kak Yani juga begitu. Jadi bungsu di Latsar tapi tua di keluarga ya. Ya, betul. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya pernah baca sih ini. Ya. Katanya kalau anak perempuan pertama itu hatinya setegar karang ya. Aduh, tidak perlu Anda jelaskan. Mbak Petra juga anak pertama loh. Oh, Petra anak pertama. Ya. Tapi kan dia 2 bersaudara ya. Tiga bersaudara. Iya. Kakak 3 kan? Iya. Katanya sih. Iya. Hatinya setegar karang. Aduh. Saya tidak punya adik. Saya anak bungsu. Saya tidak tahu rasanya punya adik bagaimana. Iya. Katanya baku gigit kepala atau bagaimana. Kalau saya mungkin lebih ke ini sih, lebih ke cerewet karena kan saya perempuan toh. Jadi yang kayak lebih banyak ingetin begitu. Yang kok begini, belajar tuh begini begitu. Yang kok terlalu banyak main. Ya biasa sih kayak ibu-ibu. Bagaimana sih? Adik berapa ya kalau gue tahu? Adik saya 3. Laki-laki semua perempuan? Campur? 2 perempuan 1 laki-laki. Laki-laki yang terakhir? Laki-laki yang anak nomor 3. Paling disayang? Sebenarnya kalau sayang sih saya sayang semua. Tapi? Gak ada tapinya sih, memang sama rata. Ya gimana? Maksudnya kan sebagai seorang kakak yang baik kan harus memberikan apa ya? Maksudnya kasih sayang yang sama gitu kan. Jadi yang paling ya, bikin noisy ya? Bikin ribut. Bikin repot. Ya sebenarnya anak yang laki-laki ini sih. Laki-laki ya? Banyak maunya ya? Beda maunya. Satu beda maunya, yang kedua mungkin apa ya? Mungkin pemikiran dia dan pemikiran saya beda. Karena adik saya ini kan mungkin ya sepenglihatan saya ya, dia itu tipikal orang yang suka dadakan. Sedangkan saya itu kalau mau apa-apa tuh yang kayak harus prepare gitu. Jadi kayak gitu. Oke, tadi pekerja bertumpuk ya, tapi uang lembur banyak. Ya. Oke. Selaras mungkin dengan pekerjaan sekarang dia. Ya, selaras dengan pekerjaan sekarang karena gimana ya? Gak tahu sih ya, mungkin dari sejak kuliah ya. Sebenarnya dulu tuh maksudnya selain berorganisasi ya di kampus. Sempat kerja? Sebenarnya nggak sempat kerja sih, cuman lebih ke pernah bikin bisnis sama Besti gitu. Kalau boleh tahu dalam bidang apa? Cuma kecantikan? Kayak cuma jualan buku untuk anak jurusan gitu. Sempat 2 tahun lah kayaknya. Jadi beliau ini hampir memeriksa saya ya, laporan dan awas. Tapi sayangnya guys, waktu itu karena di tim saya pada saat itu tidak memeriksa kecamatan Manggala. Ya waktu itu saya disuruh memeriksa kecamatan Rapocini, jadi tidak ketemu. Bapak ini terlewati sama saya gitu. Jadi pas saya masuk tim di inspektorat tahun lalu, sebetulnya wilayah beliau ini masuk di tim saya. Cuman saya belum dikasih masuk di penugasan begitu. Dan sekarang sudah berpindah ceritanya. Gitu ceritanya guys. Bandung atau Makassar? Bandung ya? Makassar ya? Makassar. Kalau boleh tahu kuliah di Bandung jurusan siapa? Telkom juga? Ya, jadi saya kuliahnya dulu di Telkom University. Telkom University? Ya, atau Universitas Telkom lah gitu kan ya.
tahun 2014. 2014. Kode S1 akuntansi, makanya Satu akuntansi. makanya masih selaras kan dengan pekerjaan saya sekarang Ya, sebagai akuntansi. auditor. Saya potong ya. Akuntansi dari kata accounting ya, artinya menghitung ya. Ya, Ya. accounting Akuntansi artinya itu. menghitung. 4 tahun. 4 tahun, puji Tuhan. Beasiswa kalau Ya, beasiswa. Jadi, aduh, terima kasih. ini beasiswa apa ini, orang miskin kah, beasiswa pintar kah, beasiswa apa? Beda kan? Kita mau tahu. Beda. Ya, Jadi ceritanya dulu, saya kan sempat SMK di SMK Telkom, Veteran itu ya. Ya. Tarani ujung. Veteran itu, tapi waktu itu masih pisah antara Sandi Putra 1 sama Sandi Putra 2. Saya masuknya di Sandi Putra 1 yang Sandi Putra 1 itu jurusan pariwisata. pariwisata. Jauh Pariwisata. sekali memang ya. Pariwisata ya? Pariwisata. Jadi waktu itu jurusannya ada 2, itu akomodasi perhotelan sama usaha perjalanan wisata. Saya masuknya di akomodasi perhotelannya. Terus habis itu, tapi ini fun fact-nya ya. Jadi Iya. sebetulnya saya nggak mau sih masuk di situ. Cuman karena kepala sekolahnya adalah orang yang saya kenal gitu Oh. ya. Jadi Sedikit saya potong. Berarti belajar tentang hospitality, ya sempat belajar, grooming, belajar grooming, disiplin gitu. disiplin gitu. Senyum Pepsodent. Ini Pepsodent. Makanya kalau teman-teman biar saya ramah sekarang tuh sebenarnya Iya, saya iya, masih kebawa dengan dunia hospitality, Dunia harus ramah hospitality ya, seperti hospitality. apa gitu. Oke, oke, lanjut dari administrasi perhotelan, terus dapat beasiswa. Ya ke Bandung. terus dapat beasiswa. Jadi kebetulan waktu itu masih satu yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Telkom ya guys. Jadi antara kampus sama SMA SMK, SMP, Telkom. ya SD sama TK-nya, pokoknya semua pendidikan yang berada di Yayasan Telkom. Yayasan Pendidikan Telkom itu. Jadi waktu itu saya SMK itu dikasih reward. Jadi kalau yang masuk 5 besar sekolah nih. Oh, masih 5 besar sekolah. 5 besar sekolah. Saya ranking 4-nya gitu ya. Oh, prestasi. Ya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya dapat ranking 4-nya gitu ya. Makanya saya dikasih reward gitu, dan memang sebetulnya sudah dinotis dari tahun 2013 waktu senior saya dapat gitu ya. Jadi yang kayak saya waktu itu pemikirannya kayak saya gimana ya, sebenarnya waktu itu Makassar cukup punya Iya. nilai jelek karena suka demo gitu ya Pak ya. 2013 ya, 2013. 2013 terus yang kayak guru-guru saya tuh sempat bilang kayak, kalian tuh kalau mau kuliah kalau bisa di luar aja ya. Nama saya jelek banget gitu waktu saya waktu itu kayak ada semacam pertemuan guru-guru pariwisata Indonesia gitu lah pada saat itu. Terus kayak Makassar terkenal suka demo gitu ya guys ya. Jadi yang kayak saya mikir di situ kayak, oh ya udahlah ya, gimana ya caranya kuliah di luar gitu ya. Terus yang kayak saya mikir ya cara paling masih bisa saya gapai sih ya beasiswa itu, karena kalau misalnya saya mau tembak PTN pun kayaknya saya masih kalah sama anak SMA ya guys ya. Fun fact-nya, Anda kalau mau tahu, SMK pariwisata itu matematikanya gampang sekali gitu ya. Serius? Serius, karena sebetulnya kayak matematika IPA-nya itu kayak mengambil pelajaran rata-rata dari SMP sebetulnya. Iya, maksudnya kayak mungkin kalau matematika SMA belajar limit, integral, apalah segala macam gitu. Jabar apa. Kita di SMK nggak ada guys gitu. Nggak ada, makanya. Iya, tapi kan SMK kan jurusan. Iya, lebih kepada grooming. Mungkin mereka skill ya. Lebih ke skill memang, lebih ke skill. Makanya kalau untuk mata pelajaran yang utama-utama yang kayak akademik lah. Gampang gitu ya guys ya. Oke. Kalau boleh tahu beasiswanya sana full? Beasiswa di sana itu, ya maksudnya kayak, aduh ini saya bersyukur sekali ya waktu saya dapat beasiswa, karena waktu itu yayasan kasih fasilitas itu sebenarnya kan setahun pertama itu wajib asrama. Wajib asrama. Makanya dapat asrama juga gratis gitu. Asrama gratis satu tahun. Nah, terus kalau untuk beasiswanya sendiri sebenarnya kayak karena ini beasiswa prestasi, jadi IP semester saya itu harus di atas 3,50. Di atas 3,50, berarti rata-rata harus 3 ya? Enggak, 3,5. 3,5 ya? 3,5. Pokoknya 3,51 baru dapat. Jadi kayak waktu itu sempat mungkin belum bisa ngatur waktu di semester berapa ya? Semester 3 begitu, semester 3, semester 4. Semester 2, semester 3. Jadi yang kayak sempat untungnya waktu itu masih sistem potong di nilai-nilai tertentu. Jadi yang kayak kalau misalnya
nggak nyampe 3,50 tapi range-nya antara 3,3 sampai 3,5 itu potongnya 25%. Terus kalau misalnya range-nya 3,15 sampai 3,3 potongnya 50%. Jadi sempat dipotong beasiswa? Sempat, tapi cuma 15% untungnya karena satu semester atau? 2 semester, sempat 2 semester begitu. Cuman Terus. lumayan ya guys ya, dari 6 juta cuma bayar 1,5 juta gitu. Sedangkan kalau misalnya beasiswa saya full, saya cuma bayar apa ya waktu itu ya? Dulu di Telkom itu kita ada semacam kayak BPJS sebetulnya. BPJS. Ya, tapi BPJS itu dia dalam bentuk asuransi Sama mahasiswa? ya sama mahasiswa, sama memang dari Telyu juga, dari Telkom juga begitu. Jadi kita bayarnya tiap 1 semester gitu. Jadi 1 semester itu kalau misalnya saya lagi beruntung gitu ya, nilai saya di UTS UAS waktu di semester itu nilai saya bagus di atas 3,51, saya coba bayar 150.000 gitu. Jadi enak kan, jadi 1 semester cuma bayar 150.000. Jadi kalau saya lagi apes ya mungkin bayarnya mungkin sekitar 1,5 sampai 3 juta lah kalau misalnya memang ngedrop banget gitu. Oke, ini juga jadi motivasi ya untuk adik-adik, siapa tahu mau sambung di Telkom. Masih ada sekarang programnya? Programnya saya kurang tahu kalau sekarang, cuma untuk beasiswanya sendiri sebenarnya masih banyak sih selain yang SMK sebenarnya. Ini sebenarnya lagi buka guys gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka di snb.telkomuniversity.ac.id itu sebenarnya sekarang lagi ada pembukaan beasiswa ya. Sempat lihat websitenya sih ya sebetulnya. Nanti pokoknya tenggat pendaftaran itu sampai tanggal 21 April, terus nanti tesnya itu mungkin sekitar awal Mei begitu. Awal Mei? Ya. Beasiswa full itu semua ya? Untuk tes beasiswanya dulu sebetulnya. Telyo, Telkom University. Untuk Telkom University begitu. Telkom, berarti Telkom ini uangnya banyak ya Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Tapi itu setelah dapat beasiswa, apakah ada tanda tangan? Biasanya kan ada begitu, bersedia kembali ke yayasan atau gimana? Enggak? Kalau saya dulu sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya cuma untuk mematuhi IP semester aja gitu. IP semester. Jadi nggak kayak, saya potong ya, nggak kayak yang lain kata dinas bahwa setiap selesai di sini harus kembali mengabdi kerja di Telkom gitu, nggak ada. Sayangnya tidak ada aturan seperti itu guys, makanya saya jadi PNS ya. Seandainya mungkin saya punya aturan seperti itu, saya sudah bekerja di PT Telkom dari awal saya lulus kuliah. Sudah jadi gitu ya. admin IndiHome mungkin ya. Mungkin admin IndiHome. Oke. Gitu. Bu Agi, waktu CPNS 2019 itu pertama kali ya one shot? Ya, jadi ceritanya tuh di CPNS 2019 dan 2018. Ya, pokoknya 2018. Jadi teman-teman harus tahu ya, saya tuh baru wisuda tanggal 14 Agustus 2018. 14 Agustus 2018. Kemudian paling saya cuma tinggal di Bandung itu sekitar 2 hari, terus saya transit di Depok bentar di keluarga saya itu 2 hari juga. Jadi sekitar tanggal 20-an Agustus saya sudah pulang ke Makassar sama mama saya waktu itu. Itu tes? Mantap. Enggak, cuma sekedar untuk pulang. Untuk pulang. Terus yang, kan saya nggak kepikiran ya. Tes. Guys, sebenarnya gini loh, maksudnya kayak saya jadi PNS ini sebenarnya saya tidak pernah kepikiran kalau saya mau tes CPNS karena memang mungkin ya karena background dari kampus saya itu memang BUMN. Jadi yang saya pikir itu adalah kayak pokoknya mau masuk BUMN gitu. Tapi kalau CPNS sendiri sebenarnya kayak saya nggak pernah kepikiran untuk jadi PNS sebenarnya gitu. Jadi mau pakai lanyar BUMN kan keren kan? Nah iya, maksudnya kayak pakai baju-bajunya BUMN gitu kan. Lanyarnya kan ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya waktu itu teman saya yang beruntung adalah kayaknya mereka yang mahasiswa berprestasi gitu. Jadi yang kayak teman-teman saya yang mapres itu mereka bisa langsung dapat karpet merah untuk kerja di Telkom ya waktu itu. Nah jadi waktu itu saya cuma sekedar cum laude saja gitu ya guys. Nah jadi coba iseng daftar atau disuruh mama kami atau kebetulan waktu itu omku yang kerja di kayak bukan Kemenkumham sih ya, bagian dari Kemenkumham pokoknya di penjara lah gitu. Lapas. Ya di lapas, oke. Jadi omku yang kerja di lapas dari Solo ya, itu sempat datang jalan-jalan ke Makassar sebetulnya tahun. Saya tidak berapa lama ketika saya balik ke Makassar, mungkin awal-awal September. Terus waktu itu sempat ngomong sama mamaku sama saya juga kan, dia bilang
Gi daftar Gi CPNS gini gitu. Terus dengan kondisi saya sudah hopeless gitu ya, karena sebenarnya dari semenjak saya selesai sidang skripsi dan saya dapat surat keterangan kelulusan itu tuh SKL saya sudah dipakai kemana-mana untuk daftar gitu. Ternyata tidak pernah lulus gitu, nggak pernah lulus guys. Nggak pernah ada panggilan yang soalnya pernah dapat panggilan waktu itu, sempat ke Jakarta Utara. Ikut job fair apa begitu? Job fair, sebenarnya kalau job fair baru di sini, tapi waktu istilahnya sekedar scroll Instagram begitu. Job seeker. Ya, job seeker gitu ya. Sempat mau tes di Bank Danamon dulu waktu masih di Bandung. Terus? Sudah lulus tahap psikotesnya, waktu itu mau ikut wawancara, tapi waktu itu bentrok sama apa ya? Bukan skripsi sih, apa ya, call paper gitulah. Paper? Ya, untuk paper. Karena kan memang salah satu syarat cum laude di Tell You itu harus paper internasional, jurnal. Ya, harus bikin jurnal keluar gitu ya. Maksudnya nggak harus internasional juga sih. Cuman memang harus share jurnal, dan waktu itu karena waktu setelah sidang revisi dan yudisium itu mepet, jadi saya nggak punya tempat lagi untuk nyari yang versi nasional. Kan sebenarnya kalau lebih gampang kan yang nasional ya, karena murah gitu. Jadi waktu itu kayak saya cuma nanya ke dosbing saya gitu, bilang, Bu, saya mau share jurnal saya gitu Bu. Ya udah ikut ini aja, apa yang internasional. Terus kayak, ya Tuhan, bayar berapa ini? 2.500.000 guys gitu. Itu jadi kayak aduh, tapi kayak berpikir, aduh ya udahlah, masih worth it lah 2.500.000 untuk itu masih agak terjangkau lah. Masih agak terjangkau lah ya untuk call paper versi internasional begitu ya. Jadi saya ngambil aja gitu, sampai saya ngomong sama mama ini harus bayar begini. Terus kayak ya untungnya bukan mamaku yang kasih sih, omaku waktu itu kasih. Kalau boleh tahu, Egi asli mana? Makassar, Toraja, Manado? Papa mamaku orang Toraja. Ya. Jadi kalau bahasa Toraja masih bisa? Sebetulnya Mesa? Sebenarnya sedikit sih, cuman ngerti tapi tidak bisa mengeluarkan. Ngerti, tapi ngerti sebenarnya tidak terlalu banyak, karena sebetulnya hidupku jauh lebih banyak di Jawa. Jawa? Makassar ya. Jadi SD-nya di Jawa? Ya, jadi saya tuh lahir di Jakarta Timur tahun 96. Jakarta Timur itu ya, daerah Jakarta Timur. Apa daerahnya? Namanya daerah Duren Sawit. Terus habis itu umur berapa ya, 3 tahun itu saya sempat pindah ke Tangsel, Tangerang Selatan, daerah Pamulang namanya. Pamulang. Dan dari 3 tahun itu saya sampai ribut banget ya, sampai saya kelas 4 SD saya tuh sekolah di sana. Jadi bahasanya bahasa Jawa? Sebenarnya enggak bahasa Jawa sih, tapi seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Bagaimana sih? Lo. Kayak begitu lah. Terus sebagai anak-anak SMP di sana? Gitu ya. Enggak, SMP saya di sini. Jadi kepotong di sini 2 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMK, terus saya kuliah di Bandung lagi, terus saya balik lagi ke sini. Jadi secara pengalaman, kalau mau bilang ya, secara pengalaman sudah keliling-keliling sekolahnya ya? Ya, nggak sama kayak kita di kampung ya. SD-nya di situ, SMP-nya di situ. Soalnya ikut orang tua sih, karena jadi waktu itu ada almarhum papaku baru meninggal sekitar 2 bulan yang lalu ya guys ya. Itu sempat kerjanya di mana? Boleh tahu? Dulu sih katanya mamaku sempat sebelum menikah sempat di gudang garam, cuman habis itu resign, habis itu bikin usaha sendiri kayak bantu marketing penjualan kayak buku-buku perpajakan gitu waktu Jakarta. Terus ke sini jualan buku-buku kesehatan, karena banyak sekolah kesehatan di sini. Terus sampai meninggal ya beliau itu jualan itu. Sempat melihat Egi sukses kan sekarang kan? Ya. Berapa tahun lah kan? Ya begitulah. Oke, Egi